Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi dengan lebih semangat, Shalom Cornerstone. Shalom. Sungguh berkat dan anugerah yang luar biasa, kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini. Berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan sungguh tiada habisnya untuk setiap kita, amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore malam hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, kami datang Bapa ke hadirat-Mu pada malam hari ini Bapa, dengan hati yang penuh syukur Bapa atas setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan untuk setiap kami.
Kami bersyukur Bapa, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah, kita bisa memuji, menyembah Engkau pada malam hari ini Bapa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya Bapa pada setiap berkat-Mu, kuasa-Mu Bapa, kasih-Mu yang selalu melingkupi setiap kita. Kami percaya pada setiap firman-Mu Bapa dan rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Hari ini Bapa, buka hati setiap kami Bapa, dan ajarkan kami untuk sepenuhnya percaya dan berserah kepada Engkau Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa, kami rindu bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Bapa ibadah malam hari ini, kami serahkan hati kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my sorrows. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my sorrows. Lord, I trust in you. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini dengan iman menyatakan, Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Oh, Lord, I want to be with you. I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. In your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Say, I will trust. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you.
lagu ini menjadi pernyataan iman kita. Hari ini kita mau sama-sama menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau sepenuhnya percaya kepadanya. Kita mau sepenuhnya berserah kepada seluruh rencananya yang indah dalam setiap hidup kita. Apapun yang sedang kita lalui, hari ini kita mau sama-sama serahkan kepada Tuhan. Dan kita mau sama-sama berserah penuh kepada setiap rencananya yang indah dalam setiap hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan. Even when the storm is raging, your words guide my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift your name up high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in you. Sekali lagi nyanyikan. Even when the storm is raging, your word
Mungkin ada beberapa dari kita yang datang ke tempat ini pada malam hari ini dengan hati yang berbeban berat. Ada beberapa dari kita yang merasa selalu ada masalah yang datang dalam hidup kita yang tidak kunjung selesai. Tapi mari hari ini kita sama-sama mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, setiap penyertaannya, setiap perlindungannya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan kita mau selamanya berserah. Kita mau selalu percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan yang terbaik untuk setiap kita. Kita mau sama-sama berserah pada setiap rencananya yang indah, karena Dia telah menyiapkan yang terbaik untuk setiap kita. Terus sembah Tuhan pada malam hari ini. Ucapkan puji syukurmu, sembahmu. Oh haleluya, oh haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Bapa. Terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa pada setiap firman-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Oh kami sembah, oh puji syukur kami hanya padamu Bapa, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami puji, oh kami sembah. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh kami sembah, kami puji Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Shikira karya terima kasih. Shikira karya, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, dan Engkau Tuhan yang tak akan pernah mengingkari janji-Mu. Dan kami mau percaya itu Tuhan. Oh Lord, kami percaya itu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama yang percaya nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kembali nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
ajaib. Benar Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Kehidupanku kami mau berserah Tuhan. Yes Lord, di dalam kekuatan hanya Engkau Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan. Yes, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yes, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Satu kali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya kepadamu, hanya kepadamu Bapa. Kami percaya janji-Mu, Kau tak pernah, Kau tak akan tinggalkan setiap kami. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami percaya kepadamu Bapa. Engkau satu-satunya di hidup kami. Engkau kekuatan di hidup kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya. Walaupun kami gak bisa lihat itu Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu. Walaupun kami gak tahu ujungnya Tuhan, kami mau terus menggandeng tangan-Mu Tuhan. Terus gandeng tangan kami Tuhan. Kami mau belajar percaya. Kami mau terus belajar percaya. Apapun yang gak bisa kami lihat, yang gak bisa kami dengar, bahkan gak kami rencanakan Tuhan, Kau sediakan buat kami. Kami tahu Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau gak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami tahu itu dan kami mau percaya itu. Kembali angkat sembah-Mu, mari menyembah, mari percaya, terus percaya padanya. Oh, kami percaya, kami percaya kepadamu. Kami mau percaya, kami mau percaya pada kepadamu.
dia dengar suaramu. Percaya dia hadir di tempat ini. Percaya dia dengar tangisanmu. Dia perhitungkan semua tangisanmu. Percaya saja. Percaya dia hadir di tempat ini. Kembali angkat suaramu. Oh, kami percaya. Kami percaya. Oh, Yesus. Kami percaya. Engkau hadir di sini. Engkau mendengar kami. Haleluya. Kami percaya. Oh, Yesus. Kami mau percaya seluruhnya hanya kepadamu. Oh, Yesus. Hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu Bapa. Hanya kepadamu. Oh, Yesus. Ambil waktumu untuk terus menyembah Dia. Terus percaya padanya. Terus percaya. Hanya percaya padanya. Biarpun kau tidak melihatnya, tapi terus percaya. Oh Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan yang lainnya Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu. Mari terus belajar percaya. Mari terus belajar mau percaya. Apapun rintangannya. Begitu banyak tangisanmu, Dia pasti perhitungkan itu. Percaya itu. Terus percaya. Mari sama-sama yang percaya kembali angkat tanganmu. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib berukir dalam kehidupanku. Ya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya buat kami Tuhan. Gak ada yang lain. Kami percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, serah di dalam kekuatan-Mu. Ku
kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau terus memuliakan nama-Mu. Siapa yang siap untuk memuliakan nama Tuhan? Sama-sama kita katakan, Amin. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia perlindungan kita, Dia gunung batu kita. Amin. Dengan bersuka cita sama-sama kita nyanyikan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Lambaikan tanganmu, katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, sama-sama nyanyikan. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati pun siapa perlindungan kita? Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, hari ini kita mau sama-sama berserah kepada Tuhan. Karena Dia punya kekuatan. Kita semua sama-sama berserah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi nyanyikan. Yesus gunung batu Di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lambaikan tanganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. masih semangat memuji Tuhan Cornerstone? Mana suaranya? Say woo! Again say woo! Let's we clap our hands in the air, come on! Clap, 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 clap! Malam hari ini kita berkumpul karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin! Sepakat say amin! Woo! Hey, hey, hey! Sing oh, 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 are you ready, Cornerstone? Here we go. God is on our side. He has
katakan Yesus. Beri kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Yesus Tuhan namanya. You deserve. Come on. All I think you deserve. No matter how I'm feeling, I still believe in what you deserve. My praise, my praise, my praise belongs to you. Oh, my praise, oh, my praise, my praise, my praise belongs to you. Come on, shout it out. I shout it to the world. You're the greatest. I sing it to the sun. You're the greatest. What you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Come on, everybody, clap your hands. Come on, clap, 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 clap. I lift your name up high. Are you ready on three? One, two, three, time. Yeah. Hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus. Lagi katakan, you deserve all I need. No matter what I'm feeling, ooh, I still believe in what. All my praise belongs to you. Yeah, my praise belongs to you, God. Come on, shout it out. I shout it to the world. You're the greatest. I sing it till it's heard. You're the greatest. What you deserve. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. Come on, lift your name up high. Lift your name up high. I lift your name up high. Anak-anak muda, siapkan kakimu. One, two, three, jump. Mari bersuka cita sore malam hari ini teman-temanku. Everything that has praise, praise the Lord, for He is worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Oh, we lift you higher, singing one accord. Jesus worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. You're the greatest. You're the greatest. Teriakan you're the greatest. You're the greatest. Lagi teman-temanku. You're the greatest. Oh Jesus, I will lift your name. Semuanya siap. Siapkan kakimu. Kita mau melompat buat Allah kita. Lagi hitungan ketiga teman-temanku. Are you ready? One, two, three, jump. Sebelum dulu kita kasih tos kanan kiri kita. Katakan kita memiliki Yesus yang luar biasa. Silakan duduk kembali teman-temanku. Kita
kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelum itu aku ajak teman-teman untuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu. Kami sudah meloncat untuk-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, terlebih lagi memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kau berkati persembahan kami, biar apapun yang kami persembahkan Tuhan, berapapun itu Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. What He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. The author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my
Benar Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami bisa berada di tempat ini pada malam hari ini Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, ini bukan karena kehebatan kami, ini bukan karena siapa kami Tuhan. Tetapi ini semua karena anugerah daripadamu, semua karena kasih-Mu kepada setiap kami. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini bisa semakin menguatkan kami untuk terus percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom Cornerstone. Biar lebih semangat, kasih tos kanan kirimu, katakan Jesus love you. Dan silakan duduk teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman di sini siapa yang punya idola? Punya idola artis Korea? Punya idola penyanyi Korea? Atau idola-idola yang lain? Sehingga wallpaper di handphonenya gambar idolanya, foto idolanya. Atau di kamarnya ditempel foto-foto idolanya. Pasti ada ya. Termasuk aku pun juga punya idola seorang atlet. Idolaku atlet sepak bola nih. Dia adalah Ricardo Kakak. Ada fotonya nih. Dia seorang atlet yang ketika mencetak gol, dia membuka jersinya, dan di dalam jersinya ada kaos tulisannya I belong to Jesus. Kakak membuat tulisan I belong to Jesus ini bukan untuk menggambarkan bahwa dia Kristen. Enggak. Tetapi ada sebuah kisah. Kenapa sih Ricardo Kakak ini membuat tulisan I belong to Jesus? Dan dia membukanya ketika mencetak gol. Kakak pada saat kecil dia punya impian untuk menjadi pemain sepak bola. Mungkin teman-teman di sini juga punya sebuah impian yang harus dicapai. Suatu ketika Kakak beranjak dewasa dan pada saat berumur 18 tahun Kakak mengalami sebuah insiden. Kakak mengalami kecelakaan. Dia bermain di area kolam renang dan dia terjatuh. Ketika ia terjatuh, membuat tulang lehernya patah. Hal itu membuat Kakak tidak bisa bergerak. Kakak nggak bisa jalan. Kemudian orang tuanya menolong Kakak untuk dibawa ke dokter. Lalu apa kata dokter? Dokternya angkat tangan. Sudah nggak sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan Kakak. Dokternya ngomong, Kakak akan lumpuh. Sebagai anak remaja yang punya impian yang besar, ketika divonis oleh dokter seperti itu, apa perasaannya? Pasti sedih. Pasti kecewa. Contoh teman-teman juga punya impian yang besar, kemudian tidak bisa menggapainya karena suatu hal. Teman-teman juga pasti kecewa. Namun Kakak tidak putus asa. Kakak yang terlahir dari keluarga Kristen, dia tahu kemana dia harus meminta pertolongan. Kakak berdoa setiap hari.
Kakak memohon kesembuhan kepada Yesus setiap hari. Kakak mempercayakan hidupnya, masa depannya ke tangan Yesus. Dan apa yang terjadi? 1 tahun ke depan setelah kejadian itu, kakak mengalami mujizat. Kakak mengalami kesembuhan. Dia pulih total dan akhirnya menjadi pemain sepak bola profesional. Dan dia menulis I belong to Jesus sebagai pernyataan dia bahwa hidupnya semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dia mempercayakan sepenuh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kakak trust kepada Tuhan. So hari ini sama-sama kita belajar trust. Apa sih trust itu? Apa sih bedanya sama belief? Hari ini kita belajar trust. Karena trust dan belief itu berbeda. Selain kisah kakak, kita bisa juga melihat kisah di Alkitab. Teman-teman nanti bisa baca di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kisah ini menjelaskan ketika suatu hari Yesus datang ke Kapernaum setelah ia mengajar banyak orang. Yesus masuk ke kota itu, kemudian di kota itu ada seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Di Alkitab dikatakan bahwa hamba itu hampir mati. Berarti sakitnya sudah sangat keras. Istilah sekarang sakitnya sudah kritis. Sudah stadium 4. Perwira itu sangat menghargai hambanya. Karena hambanya setia kepada perwira itu. Hambanya sangat menghormati perwira itu. Sehingga perwira itu berusaha mencari cara supaya hambanya bisa sembuh. Ketika itu, perwira ini mendengar tentang Yesus. Setelah perwira ini mendengar tentang Yesus, dia menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus. Loh kok kenapa kok enggak dia sendiri aja yang datang? Karena perwira ini bukan orang Yahudi. Perwira ini seorang Romawi. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia menyuruh orang tua-tua Yahudi, itu menggambarkan dia menghormati tradisi pada saat itu. Sehingga dia menyuruh orang tua-tua Yahudi berjumpa dengan Yesus menyampaikan sebuah pesan. Kita baca sama-sama di Lukas 7 ayat yang ke-6. Setelah mendengar pesan itu, apa yang terjadi? Di ayat 6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus mendengar pesan dari orang tua-tua Yahudi bahwa perwira itu minta tolong supaya datang ke rumahnya, hambanya disembuhkan, Yesus lalu pergi bersama-sama dengan mereka. Yesus pergi ke rumah perwira itu. Ketika sekian meter dari rumah itu sudah dekat nih, perwira itu di dalam rumah bisa melihat dari jendela bahwa Yesus sudah dekat nih. Lalu apa dikatakan di Alkitab? Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus. Jadi perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya ngomong lagi sama Yesus. Ngomongnya seperti ini. Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab
aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perwira itu merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Sehingga ia menyuruh sahabat-sahabatnya menyampaikan pesan itu. Lalu apalagi yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka apa? Maka hambaku itu akan sembuh. Kita highlight perkataan ini. Tetapi katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Di sini menggambarkan bahwa perwira itu mempercayakan masa depan hambanya, mempercayakan kesembuhan hambanya, mempercayakan hidup mati hambanya kepada sepatah kata perkataan Yesus. Artinya apa? Perwira itu berada di posisi trust. Perwira itu berada di posisi trust kepada Yesus. Kita lanjut di ayat ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini menggambarkan tentang trust, bukan sekedar belief. Lalu apa respon Yesus mendengar pesan dari perwira itu yang disampaikan melalui sahabat-sahabatnya? Di ayat 9 dikatakan, Yesus berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Wow, luar biasa bukan? Seorang bukan Israel perwira itu bisa memiliki iman yang besar. Dia bisa trust kepada Yesus. Karena iman itu bukan sekedar belief, tetapi harus trust. Iman itu nggak bisa kita hanya belief, kita hanya percaya. Tetapi kita harus trust, yaitu mempercayakan. Siapa di sini yang suka bunga bank? Nggak ada ya? Pasti suka semua kan, dapat bunga dari bank. Aku pun juga suka, apalagi bunganya yang gede itu ya. Teman-teman percaya nggak ketika menaruh uang untuk ditabung di bank, mungkin deposito, akan mendapatkan bunga? Percaya ya? Apakah teman-teman mau mempercayakan uang itu kepada bank itu? Pasti belum tentu. Ada yang mau, ada yang tidak. Mungkin yang nggak mau berkata, loh kok kalau deposito kan ada jatuh temponya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Lah kalau selama itu aku butuh uang gimana? Aku simpan cash aja ya. Tetapi orang yang mau mempercayakan uangnya, dia akan menikmati bunganya kan? Itu perbedaan belief dan trust. Orang yang belief belum tentu trust. Tetapi orang yang trust sudah pasti belief. Aku ulang sekali lagi. Orang yang belief belum tentu trust. Tetapi orang yang trust pasti belief.
Ketika kita mempercayakan uang kita masukkan, kita setor ke bank itu, berarti kita mempercayakan uang itu untuk dikelola di bank itu, supaya bisa mendapatkan bunga. Berarti kita sudah percaya bahwa bank itu ketika jatuh tempo akan memberikan bunga sesuai persyaratan di awal. Sekalipun kita belum melihat. Tapi kalau kita believe, belum tentu kita mau menyerahkan uang itu ke bank itu. Untuk mempermudah lebih lagi, aku panggil David Lee untuk maju. Karena belief and trust, kita harus benar-benar paham, membedakan. Supaya kita bisa menikmati rencana Tuhan yang luar biasa. Di sini David Lee akan memperagakan proses dari belief menjadi trust. David Lee akan memakai sebuah, nah ini kacamatanya dilepas dulu dong. Oke. Akan memakai penutup mata, jangan tidur ya. Ya, David Lee akan memakai penutup mata. David Lee, aku akan meletakkan sebuah flashlight di atas meja mimbar ini. Kamu percaya? Percaya. Oke, berarti David Lee sedang berada di posisi belief. Tolong dipegang kertasnya. Oke. Dihadapkan ke depan. Berarti posisi David Lee saat ini belief. David Lee percaya kalau aku akan meletakkan flashlight di atas meja mimbar ini. Padahal David Lee belum tahu, tapi David Lee percaya aja. Ya, enaknya ditaruh enggak ya? Taruh aja deh. Nah, kemudian aku akan menyuruh David Lee, memerintahkan David Lee mengikuti instruksiku supaya mendapatkan flashlight itu. Kira-kira David Lee mau enggak? Mau. Beneran mau? Mau. Nanti kalau aku arahkan ke arah yang lain gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wow, luar biasa ya David Lee mempercayakan perjalanannya. Oke, kalau gitu berarti David Lee berada di posisi trust. Tolong dipegang. Kalau begitu mengikut aku yuk. Belok kanan. Ikuti instruksiku ya. Maju 3 langkah. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Awas ada kabel. Mundur 1 langkah. Hadap kiri. Sebentar ada kabel. Agak maju 1 langkah. Sebentar kabelnya oke. Maju lagi 3 langkah. Balik badan. Ya, balik badan. Oke. Mundur 1 langkah. Mundur lagi, terus mundur, belok kiri, ya. Terus maju 1 langkah, geser ke kanan 1 langkah. Kertasnya ditaruh aja. Nah, cari mimbarnya oke. Kemudian tangan kanannya diangkat, arahkan ke depan, dicari flashlightnya. Dipegang, dibuka dulu penutup matanya. Bener? Oke. Kasih tepuk tangan buat David Lee. Wow, thank you. Dibawa aja. Di sini tadi apa yang terjadi? David Lee pertama pada posisi belief. Dia hanya sekedar percaya kalau aku akan taruh flashlight ini di meja mimbar. Dia hanya percaya. Kalau kita berada di posisi belief, apakah kita akan bisa mendapatkan flashlightnya? Apakah David Lee tadi akan dapat flashlightnya? Enggak. Karena hanya sekedar percaya. Aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan rencana yang indah bagi aku. Aku percaya.
Kalau beberapa tahun lagi aku diberkati, aku percaya. Kalau Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik bagi aku. Kalau kita hanya sekedar percaya, kita hanya sekedar believe, kita hanya stuck di tempat, kita hanya diam aja di tempat. Berbeda dengan trust. Ketika level kerohanian kita dari belief menjadi trust, di sini berarti kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada tuntunan tangan Tuhan. Seperti tadi David Lee. Tadi lihat kan, aku putar-putar dulu ya. David Lee gak kerasa tadi. Aku putar-putar dulu. Terus kakinya juga nyangkut di kabel. Tapi David Lee percaya aja. Aku suruh belok kanan, belok kiri, putar balik. David Lee mempercayakan perjalanannya supaya sampai di depan mimbar mendapatkan flashlight itu. Artinya apa? Kalau kita posisi kerohanian kita trust, di situ kita mau berjalan bersama dengan Yesus sekalipun ada tantangan, sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun keadaan kita masih terlihat gelap, sekalipun perjalanan hidup kita masih belum ada secercah cahaya di depan, sekalipun kita menghadapi sesuatu masalah, kita akan terus maju melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan suatu saat nanti, kita akan bisa menikmati janji Tuhan itu. So hari ini, aku ajak teman-teman, jangan hanya berada di posisi belief. Jangan hanya berada di posisi belief, tapi ayo melangkah sampai kita pada posisi yang namanya trust. Loh kok gimana caranya supaya kita bisa trust? Supaya kita bisa trust, kita harus mengenal Yesus. Kita harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kalau belief itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar logika. Kita tahu tentang Yesus, kita kenal tentang Yesus berdasarkan perkataan orang lain. Itu belief. Orang lain ngomong, oh Tuhan itu baik. Oh Tuhan itu akan menyembuhkan sakitmu. Oh Tuhan itu akan memberkatimu. Kita percaya dari perkataan orang lain. Tapi trust itu jauh lebih dalam. Bukan lagi hanya mendengar dari perkataan orang lain, tapi merasakan secara pribadi tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita akan bisa trust. So malam hari ini aku ajak teman-teman, yuk lebih dalam lagi. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan supaya kita bisa trust. Jangan hanya sekedar tahu dari perkataan orang lain. Perjalanan dari belief ke trust itu gak mudah, iya. Aku pun juga mengalami hal itu teman-teman. Saat ini aku bisa trust kepada Tuhan. Karena aku sudah mengalami berbagai macam proses dalam hidupku. Aku dulunya cuma belief. Aku dulunya kenal Yesus hanya sekedar dari kesaksian orang lain. Kesaksian dari mamaku. Kesaksian dari teman-teman. Dan ketika aku hanya tahu, ketika aku hanya believe, ketika aku menjalani perjalanan hidupku, yang pada saat itu masih kuliah, aku pacaran sudah lama. Bukan 1-2 tahun, tapi sudah lama banget. Sekitar 6 lebih aku pacaran. Dan harus putus pada saat itu. Itu posisiku masih belief. Aku percaya Tuhan.
Engkau akan memulihkan hubunganku dengan si dia. Aku percaya. Tapi keadaan membuatku harus memang benar-benar berpisah. Putus dari pacarku dulu itu. Dan ketika aku hanya sekedar believe, aku mengeluh sama Tuhan, aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kok enggak orang lain aja yang mengalami seperti ini? Tuhan, kenapa sih? Kok harus aku? Tuhan, kenapa? Aku enggak mau seperti ini Tuhan. Sudah buang-buang waktu segala macam. Tuhan, apakah Engkau enggak sayang sama aku? Aku mengeluh. Ketika aku believe dan masalah itu datang, aku bisa mengeluh, aku bisa komplain sama Tuhan. Sama ketika kita believe, ketika ada masalah datang, doa belum dijawab, belum dapat pekerjaan, kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam kuliah, kesulitan dalam menemukan pasangan hidup, kita akan bisa komplain sama Tuhan. Tapi ketika kita berpindah, mengalami kenaikan level dari belief menjadi trust, sekalipun doamu belum terjawab, engkau gak akan mengeluh. Sekalipun pintu belum terbuka, engkau gak akan komplain. Di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya ini, kalau dalam terjemahan aslinya adalah trust. Kita mengakui berjalan bersama dengan Yesus. Yuk, jangan hanya sekedar believe, tapi kita harus trust. Kalau kita hanya sekedar believe, kita tidak akan pernah mengalami, merasakan secara pribadi janji Tuhan. Dan kita akan mudah komplain ketika ada masalah. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami kerohanian yang meningkat menjadi trust, mau mempercayakan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan, percayalah, suatu saat nanti engkau akan menikmati janji Tuhan. Aku undang dulu pemain musik untuk maju. Jadi teruslah belajar untuk mengenal Yesus. Disiplin baca firman, disiplin rohani, disiplin beribadah, disiplin berkomunitas. Supaya kita bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Aku tutup dengan sebuah kalimat ini. Sekalipun janji Tuhan belum kita lihat, sekalipun doa kita belum terjawab, sekalipun jalan hidup kita tidak mudah, tetaplah trust kepada Tuhan. Janjinya akan kita terima pada waktu yang tepat. Sekalipun, bukan tetapi, sekalipun janji Tuhan belum kita lihat, sekalipun doa kita belum terjawab, sekalipun jalan hidup kita penuh tantangan, tetaplah trust kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menuntunmu dengan tangan kanannya menuju kepada rencananya yang indah, dan teman-teman semua akan menikmatinya.
Siapa di sini yang mau benar-benar mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mari datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, oh, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan sebab aku percaya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Dalam lagi katakan sebab aku percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Siapa yang mau lebih lagi percayakan hidupmu pada tangan Tuhan Yesus? Sama-sama bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, Buka kedua tangan kita sebagai tanda kita di dalam menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. tiada yang mustahil. Sama-sama katakan sebagai imanmu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Katakan lagu ini sebagai komitmen. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bukan karena melihat, Yes, Lord. namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih dalam lagi, nyatakan lagu ini sebagai komitmenmu dan pernyataan imanmu. Melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lembut lagi, nyatakan ini sebagai ungkapan doamu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biarlah WL dan pemain musik yang menyanyikan lagu Sebab ini, aku percaya Jemaat Tuhan, Jemaat bukan Cornerstone, karena melihat, ambil waktu untuk berdoa. Namun karena firman Ungkapkan
setiap isi hatimu. Nggak usah malu dengan kanan kirimu. Aku nggak tahu apa yang teman-teman rasakan malam hari ini. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan. Engkau mempertanyakan, Tuhan, kenapa doaku belum kau jawab? Tuhan, kenapa jalan hidupku kok terasa berat Tuhan? Kenapa banyak tantangan? Kenapa hidupku kok nggak seenak temanku Tuhan? Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Apakah Engkau nggak sayang sama aku? Jika pada malam hari ini ada yang masih bertanya dan mempertanyakan tentang Tuhan dalam hidup, buka tangan, buka kedua tanganmu, ambil waktu. Biarlah WL terus menyembah Tuhan. Ambil waktu secara pribadi kepada Yesus. Gak usah malu dengan kanan kirimu. Ini hubungan pribadimu dengan Bapa di surga. Bapa rindu untuk memulihkan hidupmu malam hari ini. Roh Kudus akan tercurah di hatimu malam hari ini. Hidupmu akan dipulihkan. Jangan hanya sekedar believe atau percaya, tapi hiduplah dengan hati yang trust. Percayakan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi teman-teman semua. Masa depanmu sungguh indah. Janjinya akan digenapi dalam hidupmu. Jangan berhenti di believe. Jangan berhenti di percaya. Kenal Yesus lebih dalam lagi. Supaya engkau bisa lebih trust kepadanya. Engkau bisa mengalami mujizatnya. Engkau bukan hanya mendengar tentang Yesus. Bukan hanya mendengar kesaksian tentang Yesus. Tapi engkau mengalami secara pribadi. Dan hidupmu bisa menjadi kesaksian. Sekali lagi nyatakan, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berhenti. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah. Yes, Lord. Terus Yes. percaya padanya, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat. Kami percaya sebab firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami percaya. Dan kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau seperti Abraham Tuhan. Sekalipun kami belum melihat janji-Mu. Kami belum melihat tanda-tanda terjadi dalam hidup kami. Kami belum melihat pintu yang terbuka dalam hidup kami. Kami belum melihat cahaya, setitik cahaya di dalam kegelapan hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak hanya sekedar percaya, tapi kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Supaya suatu saat nanti kami bisa mengalami mujizat-Mu. Kami bisa merasakan secara pribadi pertolongan-Mu ya Bapa. Dan pastinya kami bisa menikmati janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, kita nyanyikan lagu ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang bisa kami dengar. Yang mengajarkan kami untuk terus percaya kepadamu. Sepenuh hati kami, menyerahkan seluruh hidup kami, setiap langkah kami kepadamu. Kami berdoa untuk Kak Haris yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang pakai dia lebih lagi. Dimanapun dia berada, biarlah dia bisa jadi berkat, jadi dampak Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Aswin, juga youth pastor kami, Ko Billy. Yang beri mereka hikmat, kebijaksanaan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar apapun keputusan yang dibuat, semua seturut kehendak-Mu Bapak. Kami juga akan akhiri ibadah hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu atas kami, mohon perlindungan-Mu atas kami. Mari sama-sama teman-teman kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menyertai, membimbing, dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini, hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin.